salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. 'Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab yang saya baca di luarnya, kitab Masail yang dikarang Sayyid Ahmad Zain Al-Habsyi. Nanti saya terangkan dalamnya, saya langsung terangkan. Dalamnya ini adalah kitab Bahjatul Wasail yang dikarang oleh ulama kebanggaan kita Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani, Panaran, Banten. Ada Syekh Nawawi, ada Imam Nawawi. Kalau Syekh Nawawi dari Banten, kalau Imam Nawawi itu orang Arab. Syekh Nawawi itu nikah. Kalau Imam Nawawi tidak pernah menikah. Syekh Nawawi, Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetap kedue Allah Rabbil alamina kang mengerani alam kabeh. Hamdan kelawan pujian. Rabbil alamina, Rabbi yang menjadi Tuhan dari semesta alam. Ada disebutkan satu pendapat, Allah itu menciptakan alam itu sampai jumlahnya 100.000 alam. 100.000 alam. Dari masing-masing alam itu berada pada sebuah apa? Kindil. Kindil itu cara Jawane apa? Kindil. Konadil itu satu lampu, wadah lampu.
Setiap satu Allah menciptakan 100 kindil, 100 tempat, 100 lampu gantungan. Di masing-masing itu terdapat 100.000 alam. Semuanya itu digantungkan Allah di atas aras. Surga, langit, bumi, neraka, semuanya itu dalam satu tempat. Lah, sisanya 99 tempat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Rabbil Alamin. Jadi kita itu kalau dilihat dari luar angkasa itu kita ada di bumi. Bumi itu hanya seperti butiran debu di padang pasir. Hamdan kelawan puji wafi kang nyoco kang nuhoni apa hamdu ni'amahu ing pira-pira kenikmatane Allah. Ni'amahu ing pira-pira nikmate Allah. Muji kita, pujian kita itu sebenarnya tidak bisa membandingi kenikmatan Allah. Sampeyan jarene ngaji njaluk maknane didik keterangan akeh, tak terangno aja ngantuk awakmu ya. Ben gak ngantuk ya nggawa pulpen lho pantes itu ya. Pulpen. Nikmat Allah itu ada yang zahir, ada yang batin. Kenikmatan zahir termasuk wujud kita. Namanya nikmat Allah yang berupa ijad, perwujudan, atau kita diadakan Allah itu namanya nikmatul ijad. Termasuk nikmat Allah yang zahir itu adalah nikmatul imdad. Nikmatul imdad itu berupa fasilitas-fasilitas kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Wong diparingi bahasa Indonesia ya. Orang diberi mata, orang diberi telinga untuk mendengar, kaki untuk berjalan, tangan untuk memegang, hidung untuk bernafas. Itu namanya nikmatul ijad. Yang dohir. Di samping nikmat yang dohir ada nikmatul batin. Nikmat batin itu banyak. Kesehatan pikiran, kesehatan hati, apa maneh, termasuk kesempatan yang diberikan Allah untuk kita. Loh, diberi telinga bisa mampu mendengar, gelem ngrungokno ngaji. Ora kabeh wong duwe kuping gelem ngrungokno ngaji. Ora kabeh wong duwe tangan isok gelem nulis kanggo ngaji. Ora kabeh wong duwe sikil gelem mara ning panggonan ngaji. Lele awake dhewe kok diparingi Gusti Allah bisa melangkah ke tempat-tempat pengajian, tempat zikir, tempat yang kebaikan, itu semua namanya nikmatul batin. Nikmat batin. Sampai Gusti Allah itu berfirman, saking banyaknya nikmat, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kamu mau menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah kamu mampu menghitung nikmat Allah. Tidak mampu. Saking banyaknya apa? Banyaknya daripada nikmat. Allah juga berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Muhammad, katakanlah, Qul law kana qul in kuntum, Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi
la nafidhal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Muhammad katakan, andaikan lautan itu digunakan sebagai tinta untuk menulis nikmat-nikmat Allah, niscaya lautan itu akan kering kerontang meskipun didatangkan lautan semisalnya. Ini nikmat Allah tidak bisa ditulis saking akeh. Sehingga hamdan yuwafi ni'amahu, harapan kita mengucapkan alhamdulillah itu bisa membandingi Allah. Tapi iso to gak nyatane gak. Ada hadis panjang yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah bercerita, satu hari kumpul sahabat koyok ngene, kumpul yang masjid kumpulnya. Kanjeng Nabi keluar dari rumahnya kemudian bercerita kepada sahabat, baru saja anifan baru saja malaikat Jibril keluar dari rumahku. Malaikat Jibril tadi bercerita kepadaku bahwa Allah memiliki seorang hamba yang hidup di tengah-tengah lautan yang tidak ada tampak pinggirnya. Dia berada di sebuah gunung yang luasnya hanya kira-kira 30 dhira'. 30 dhira' itu kurang lebih 15 meter. Tingginya gunung juga hanya kira-kira 15 meter. 15 meter. Di situ tidak ada apapun kecuali hanya pohon delima. Jadi Allah memberikan rizki kepada hamba itu berupa makanan delima. Kemudian diberi minuman berupa air yang mengalir. Itu terus menerus mengalir. Nah, orang itu di tempat itu tidak lain hanya untuk beribadah. Kalau siang dia berpuasa, nanti kalau malam dia sholatul lail sampai tembus waktu subuh. Sio ya bolak-balik tembus waktu subuh ngegame. Andre dah yakin gak tahu ngegame Andre. Makanya dideleh ngarep contoh. Sing sebelah kiwa boy. Lah orang ini tidak pernah kok ngegame, ngomongnya gak pernah karena tidak ada temannya. Tidak pernah pergi ke pasar, tidak pernah pergi kemana-mana, bergurau tidak pernah, wong tidak ada temannya. Orang ini Muhammad diberi umur oleh Allah selama 500 tahun hanya untuk ibadah. Ngerasani gak tahu, turu mung diluk tok. Di 500 tahun. Lah Muhammad ketika saya ke bumi itu biasanya melewati gunung yang ditempati hamba Allah itu. Berulang kali saya mendengar doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah. Doanya, ya Allah, barangkali ajalku sudah sampai, saya minta kepadamu ya Allah agar supaya saya dimatikan atau mati dalam keadaan sujud. Itu doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah. Ternyata betul ketika dia meninggal dunia, orang itu dalam keadaan sujud. Tambah beras iku bolak-balik ana wong ninggal bagus-bagus. Maratuane Pak Ji sapa? Syafi'i.
Tuh dulu jamaah sholat subuh wiridan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh dibeleh wong gendeng. Ambek wong gendeng dibeleh. Dikira ngorok ambek makmume. Dadakno digorok. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Masya Allah. Ada lagi siapa? Lupa namanya. Bahdullah. Iku duweni kebiasaan setiap badan sholat subuh iku wiridan sampai masuknya waktu duha. Wiridan nanti masuk waktu duha langsung sholat sunnah duha. Nah satu hari bahasfullah salam ku ninggale apa? Ninggale dalam keadaan wiridan menunggu kedatangan waktu duha. Makanya Kanjeng Nabi tahu memberikan peringatan, wong iku aja duweni kebiasaan elek meskipun batin. Ojo sampai duweni kebiasaan elek meskipun tersembunyi. Kenapa? Karena orang itu mati akan menetapi atau sesuai dengan keadaan kebiasaan yang menjadi kebiasaan keseharian. Kok mati? Awake dhewe iku kesandung nih lho. Lek sampean biasane kesandung iku innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata. Api-api sing metu. Jajal lek sing biasane JANCOK. Sandung iku ya langsung metu wiridane. Iku apa? Biasane elek. Lah kok kena sandung, kena apa? Tiba miso. Wong diwehi rokok kancane iki lho. Wah, cuk iki sampean dengaren kaya apa? Lek gak ngono kok jare gak paham. Sampeyan dengaren wae rokok aku enak apa? Lho, diwehi enak tambah miso. Iya to karepe. Kuwi pancen apa? Karena kebiasaannya miso. Biasaannya miso. Biyen niku dulu saya punya teman dari Blitar. Itu kuliah di mana? Unibdu. Kuliah di Unibdu itu waktu itu sepeda motor masih jarang sekali. Lah, itu pulang kuliah ketabrak, akhirnya cedera, masuk rumah sakit. Oh, di IGD ya. Situ tengah malam itu ada orang digledek nganggo kasur gledek. Oh, ada pemuda, anak muda. Nah, itu remaja. Iku rupane kakinya putus. Kecelakaan. Misuh sewengi utuh, semalam suntuk misuh. Ibuke sing nunggu. Istighfar, malah buanter misuh. Woi. Ayo ora contoh pisan tok, gak oleh kowe bolak-balik. Masya Allah. Habis sholat subuh, habis waktu subuh, rupanya menjadi kritis. Mau isuh banter, mari ngono wis gak ana terusane, alias meninggal dunia. Bener Kanjeng Nabi dawuh, almar'u yamutu ala ma asya alaih. Orang itu akan meninggal sesuai kebiasaan. Karena latihan kita itu sing apik minimal ku masih atine gak sampai Allah
ya minimal gak misah-misuh. Nah, kemudian saya teruskan ceritanya. Ketika sudah meninggal di akhirat itu oleh Allah dipanggil hamba itu, wahai hambaku, ta'al, kemarilah. Kemudian Allah memanggil malaikat, masukkan hambaku ini yang ahli ibadah ke dalam surga sebab rahmatku. Orang itu tidak merasa terima kalau masuk surga gara-gara rahmatnya Allah. Dia jawab, ya Allah, saya masuk surga bukan karena rahmatmu, tetapi karena saya melakukan ibadah 500 tahun. Sekali lagi Allah mengatakan, malaikat masukkan hambaku ini ke dalam surga atas rahmatku. Jawab lagi, bukan ya Allah, tapi karena ibadahku. Akhirnya malaikat dipanggil, sini malaikat, buktikan kalau memang dia masuk surga karena rahmat, karena ibadahnya. Coba timbang ibadah 500 tahun, timbang, bandingkan berat mana dengan kedua matanya yang pernah saya berikan. Akhirnya ditimbang oleh malaikat. Malaikat laporan, ya Allah Gusti, ternyata mata yang telah engkau berikan kepada hambamu itu lebih berat timbangannya daripada ibadah 500 tahun. Lelek wong iku 500 tahun ra patek turu. Ngono mlebu surga krana rahmate Allah, lah potonganmu umur 20 tahun 40 maksiat, 20 tahun ibadah terus tapi gak patek ikhlas. Wis parah-parahe wong kuwi dibanding kuku tok ora enek apa-apane. Iku nikmat Allah. Kalau di hamdan yuafi ndak akan. Tapi ini namanya harapan, berdoa, ya Allah, mudah-mudahan pujian yang saya ucapkan itu membandingi nikmat yang telah engkau berikan. Padahal ya gak bakal. Sudah, itu namanya nikmat Allah. Jadi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, wa yukafi'u lan nyukupi, bandingi, temadani mazidahu ing tambahi nikmat. Wa shallalan muga-muga paring rahmat sapa Allahu Gusti Allah. Shallallahu itu doa yang dimaksudkan itu adalah Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad yang disertai dengan takdim, mengagungkan. Iku Allah Sayyidina muga-muga tetep ing atase Gusti kita rupane Muhammadin, Kanjeng Nabi Muhammad, wa ala alihi lan muga-muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Alihi itu keluarganya Nabi itu adalah termasuk pengikut-pengikutnya Nabi. Pengikutnya Nabi itu siapa? Dijelaskan Allah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Adalah orang-orang yang mencintai Nabi. Siapa orang yang mencintai Nabi? Adalah orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya Kanjeng Nabi. Wa sahbihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Namanya sahabat itu adalah kullu muslimin ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam walau sa'atan wa illam yujalisuhu. Yang disebut sahabat itu adalah orang yang pernah melihat Nabi meskipun tidak pernah duduk bersama Nabi. Jadi yang pernah melihat Nabi, tentu ini
melihat dalam kenyataan, bukan dalam mimpi. Kalau mimpi itu banyak sekali orang yang pernah bermimpi ketemu Kanjeng Nabi. Itu tetap bukan sahabat. Melihat ro'a itu melihat Kanjeng Nabi meskipun tidak pernah duduk bersama Kanjeng Nabi. Ini adalah menurut pendapat ulama-ulama ahli hadis. Ulama-ulama ahli hadis mengatakan begitu. Nah, kalau orang yang semasa Nabi masih hidup dan tidak pernah melihat, itu tidak termasuk para sahabat. Ada orang Yaman namanya Uwais Al-Qarni, orang soleh dari Yaman. Itu orang yang terkenal di langit, tidak terkenal di bumi. Itu sejak Kanjeng Nabi masih Isra Mi'raj itu sudah ada. Ruhnya siapa? Uwais Al-Qarni. Itu masturun, tertutup. Hati di alam ketika Allah memperlihatkan ruh-ruhnya para nabi, ruhnya para aulia, para ulama. Itu dalam tafsirannya surat Al-Kahfi kalau tidak salah, dijelaskan bahwa Nabi ketika Isra Mi'raj itu ketemu ruh-ruh, termasuk ruhnya Uwais Al-Qarni, ruhnya Imam Al-Ghazali. Itu ruh yang belum ada jasadnya. Ruh yang belum ada jasadnya. Ono Pak, ruh ono sing mujasad tuh. Ono sing mujasad. Ketika ketemu Uwais Al-Qarni ditanya, "Ya Allah, ini siapa? Kok jawab ruhnya tertutup?" Ini adalah orang yang terkenal di langit dan tidak terkenal di bumi. Itu Uwais. Uwais Al-Qarni itu hidup pada masa Nabi, tapi masih lebih muda, masih remaja. Itu pernah Uwais Al-Qarni itu pengen ketemu Kanjeng Nabi. Ya mesti aja tuh Kanjeng Nabi, pantas dirindukan. Kenapa kok Pak sampai seumur hidup kok gak pernah ketemu Kanjeng Nabi padahal semasa dengan Nabi? Karena dia memiliki seorang ibu yang sudah tua, di mana ibunya tidak mau ditinggal oleh Uwais. Lah, saking rindune Uwais Al-Qarni, ketika rindu iku lek kapane mlebu waktu sholat menek neng gone loteng omahe. Itu mampu mendengarkan adzannya Bilal dari Madinah padahal di Yaman. Madinah itu kurang lebih 900 sekian kilometer. Kene Jakarta ya. Kene Jakarta lebih ya. 900 sekian. Mampu mendengarkan adzannya Bilal itu mampu didengar. Iki jenenge karomah. Saking rindune sampai gak doyan mangan, sampai gak isok turu, pokok neng dhuwur loteng terus. Lah satu hari ibunya itu memaklumi. Akhirnya ada namanya Salma. Salma itu arek wedok jenenge Salma. Iku diminta oleh Uwais Al-Qarni, "Salma, saya minta tolong temani ibu saya dalam waktu 1 malam." Karena ibunya itu memberi izin hanya 1 hari boleh ke Madinah. Kene Jakarta lek kongkon mlaku sikil piye iso teko to kira-kira. Tapi Uwais Al-Qarni iso teko Madinah. Sampai Madinah itu masuk waktu duhur. Iki namanya Toyil Ardi. Apa jenenge Hamengkubuwono yang keempat itu
dulu ketika masih hidup diberi tugas nyumet lampu, ngekakno lampu Masjidil Haram. Jadi ngekakno lek arep ngekakno budalne Mekah. Engko mari ngekakno lampu mulih salate ning Jogja. Iku namanya toyul ardi, melipat bumi. Melipat bumi. Iku Uwais Al-Qarani. Lah sampai di Madinah itu ternyata Kanjeng Nabi tidak ada. Ketika itu Kanjeng Nabi keluar dari Madinah. Akhirnya lungguh-lungguh neng gone masjid. Lungguh neng masjid. Karena ingat pesan ibunya harus sampai rumah lagi hari itu, dia langsung pulang. Akhirnya ora ketemu Kanjeng Nabi. Melebu waktune asar, Kanjeng Nabi balik melebu Masjid Nabawi. Kanjeng Nabi mengatakan ada bau orang yang terkenal di langit dan tidak terkenal di bumi. Umar bin Khattab dan Sayyidina Abi Bakar itu kalau itu dipesenin oleh Kanjeng Nabi, kalau kamu ketemu Uwais Al-Qarani mintalah untuk didoakan. Iku sahabat sing dijamin mlebu swarga ae kongkon njaluk barokah donga ning sapa? Uwais Al-Qarani. Ku waliyun masturun, wali mastur. Itu Uwais Al-Qarani yang begitu itu tidak bisa disebut sebagai sahabat. Dia hanya bertemu para sahabatnya Nabi sehingga disebut dengan tabi'in. Itu kemudian setelah Kanjeng Nabi sedo diganti khalifahnya Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar. Ketika Umar itu ketemu Uwais Al-Qarani, iku langsung ngopo? Delok epek-epek tangane. Delok sampean epek-epek, sampean Uwais nggih delok epek-epek sampean. Mergo nalika dipeseni Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, apa yang menjadi tanda orang yang harus saya mintai doa? Ku ning epek-epeke ana bekas penyakit belang. Di penyakit belang. Biyen saiki wis mari. Nah, sampai beliau akhirnya diberi panjang umur ambek sapa? Gusti Allah sampai menemui masa kekhalifahan Sayyidina Ali karramallahu wajah, mati ketika perang bersama Sayyidina Ali. Matinya di medan pertempuran alias mati syahid. Tapi itu tabiin, bukan sahabat. Wala taqatta as-suhbatu birriddah. Sahabat itu tadi yang pernah melihat Nabi meskipun tidak pernah duduk. Andaikan ada sahabat yang kemudian murtad, saya tidak tahu itu ada dalam sejarah atau tidak. Andaikan kemurtatan sahabat itu tidak bisa melepaskan status kesahabatannya. Jadi misalnya nanti balik neng Islam, ya berarti dia tetap sahabat. Andaikan dia tetap tidak Islam, itu ya sahabat sing murtad, statusnya sahabat itu tetap melekat. Sahabat yang murtad, sahabat yang munafik, sahabat yang begitu seterusnya. Nah, ketika Nabi sedo itu disebutkan oleh Imam Ibnu Shalah, Nabi sedo itu meninggalkan sahabat sebanyak 114.000 jumlah sahabat ketika Nabi meninggal dunia. Jadi yang masuk Islam itu sudah angka 114.000 orang. Jadi ternyata setelah Nabi meninggal itu masih ada provokator-provokator seperti Musailamah Al-Kadzab, seperti banyak tokoh-tokoh Yahudi yang aslinya dari Yahudi. Itu apa? Itu orang-orang yang keluar dari Islam. Wasallamalan muga-muga paring selamat sapa Allah. Selamat apa to Pak? Selamat
ai at-tahiyat wal ikram ala man dzukira. Orang keselamatan itu adalah memberi penghormatan dan kemuliaan. Memberi penghormatan dan kemuliaan. Ini maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Baca sholawat apa saja lah. Nurut pendapatnya ulama-ulama ahli hakikat, Thariqah yang tidak butuh guru itu hanya membaca sholawat. Ada lagi yang berpendapat seperti Sayyid Al-Qutub Al-Malawi, disebutkan dalam kitab apa? Tanwirul Qulub. Orang itu kalau membaca sholawat ikhlas, gak ikhlas tetap diterima. Jadi ibadah yang ikhlas dan tidak ikhlas tetap diterima Allah, baca sholawat. Beda kalau sholat itu ndak ikhlas, itu gak diterima. Baca Quran ndak ikhlas juga ndak diterima. Apalagi zakat, sedekah, infak, jariyah gak ikhlas, gak diterima. Tapi kalau sholawat anti tertolak. Anti tertolak itu artinya selalu diterima oleh Allah. Sebab apa kok selalu diterima oleh Allah? Karena ada nama kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya lek ngono enak iku maca dalail kok. Dalail terus. Ada lagi yang mengatakan bahwa orang itu bisa sampai wusul kepada Allah, makrifat kepada Allah tanpa guru. Itu caranya hanya satu, yakni membaca sholawat. Sayyid Sulaiman Al-Jazuli yang nulis kitab Dalailul Khairat itu, kenapa beliau nulis kitab Dalailul Khairat? Satu hari beliau itu melakukan perjalanan mengembara. Di tengah-tengah perjalanan itu masuklah waktu sholat. Ketika mau melakukan sholat, otomatis mencari air untuk wudhu. Nah, ketika mau wudhu itu nemu apa? Sumur, tapi tidak ada talinya. Ada timba, tapi gak ada tampare. Bingung sampai nemu sumur gak ada talinya piye? Kok karepe jegur. Ya bunuh diri jere. Piye ndre sampean deh? Mbok sanyo, urung ana sanyo kok sanyo iki piye ta? Akhirnya ada moro-moro tiba-tiba ada anak perempuan kecil. Masih kecil tanya, Paman sampean mau apa? Saya mau wudhu. Ya tinggal wudhu saja. Kenapa dengan wudhu? Iya, ini ada timba tapi tidak ada talinya. Bagaimana saya mengambil air kalau tidak ada tali? Akhirnya anak perempuan kecil itu tanya, bukankah Anda seorang ulama besar, Sayyid Sulaiman Al-Jazuli? Padahal itu tidak pernah kenalan, tidak pernah tahu anak kecil itu, tapi bisa menebak. Kalau Anda itu seorang ulama, kenapa harus bingung sumur tanpa tampar, tanpa tali? Terus lantas bagaimana saya bisa wudhu mengambil air? Begini, saya tunjukkan. Ambil arek cilik itu dijak ning sumur. Akhirnya anak kecil itu meludah ke sumur. Begitu sumur itu diludahi, air yang ada di dalam sumur itu naik sampai bisa diambil tanpa menggunakan tampar.
silahkan paman, silahkan wudhu. Nah, sehabis beliau wudhu, ditanya oleh anak kecil, sudah paman? Ya sudah. Itu air langsung kembali normal seperti semula, jeruk. Akhirnya Sayyid Sulaiman langsung mengerjakan sholat. Sehabis sholat beliau mencari anak kecil tadi. Arek cilik kok mekitik. Aku sing tuwek gak iso, cah cilik kok iso piye. Akhirnya dicari. Wallahi, saya mau tanya kepada sampean, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu amalkan sehingga kamu diberi Allah kemampuan yang begitu luar biasa? Anak kecil itu mengatakan, saya tidak punya amalan apapun setelah fardu kecuali hanya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Sejak saat itulah kemudian Sayyid Sulaiman Al-Jazuli bersemedi uzlah topo nenggone gunung menulis solawat itu. Makanya kalau sampean baca kitab Dalailul Khair itu ada wirdu yaumil arbi'a, al wirdu yaumil khamis, yaumil jum'ah, seterusnya. Itu karena beliau dulu ketika ngarang ya setiap hari ini dikarang sekian sampai sekian. Nah, ini adalah thariqah tanpa mursyid, ada hanya satu, yaitu sholawat. Nah, kalau thariqah selain sholawat itu wajib harus ada gurunya. Man la shaykha lahu fa shaykhuhu syaiton. Orang yang tidak memiliki guru, mursyid, guru pembimbing, maka gurunya adalah setan. Kok kita orang biasa, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu Sultanul Aulia, hebat-hebatnya wali ya Syekh Abdul Qadir. Itu saja masih dikatakan oleh setan, saya halalkan hari ini kepadamu apa-apa yang telah aku haramkan sebelumnya. Iku lek awakmu sing wiridan krungu hatib sing kaya ngono ya mesti sowen. Apa sing haram Dre wis halal kabeh mulai menesuk. Zina halal, nyolong halal, macam-macam halal. Arek wedok-wedok wis mbok garap tok. Oh iya, alhamdulillah. Syukron kasiron kama amar. Lho iku ra Andre, lek kapan Syekh Abdul Qadir ngerti iki setan, ihsa ya lain, ngaliyo. Ta itu awakmu kuwi. Iki namanya apa? Syaihu setan. Orang yang tidak punya guru, mursyid. Dalam hal ini untuk sampai pada Allah itu thariqah. Orang yang tidak punya guru, itu menurut Imam Ad-Daqqaq. Imam Ad-Daqqaq Ibnu Daqiqah. Kok ana Pak Ibnu Daqiqah? Tak ceritani ta ora? Ya senenganmu cerita ya tak ceritani. Kenapa disebut Imam Ibnu Daqiqah? Imam Ibnu Daqiqah itu seorang ulama. Beliau itu satu hari meh arepe riyaya. Poso wis apa? Wis arepe riyaya ngene lho, wis likuran-likuran. Jedeg. Bojone iku kandha. Bojone ngomong, "Mas, arep riyaya." "Ya, ono apa?" "Aja lali tuku glepung." "Jelali tuku glepung. Jangan lupa beli tepung." "Tepung." "Ya." Kemana-mana setiap hari dikatakan begitu. Jangan lupa beli tepung. Sampai mau sholat Idul Fitri, "Mas, mau hari raya." Iya. Cara aku sing dikonokno ngomong ping 3 wis tak tapuk. Iki ngomong pirang dina ngomong ngono wae. Sampai mari atus tekan. Jangan lupa beli tepung ya. Ya. Nganggo kelambi diomongin "Ojo lali tuku glepung, Mas."
bayangno duwe bojo cerewet ya ngono. Gawe sarung aja lali Mas, engko tuku tepung ya mulih teko khotbah. Iya. Gawe kopiah, goleki kopiah mbek sorban, oh, Mas aja lali tuku tepung. Iya. Akhirnya budal tenan salat Idul Fitri. Oh, dadi imam khotbah dadi imam. Dek iki ilinge ning pikirane iki aja lali tuku glepung, aja lali tuku glepung. Akhirnya khotbah iku ngomongnya gur ngono tok. Aja lali tuku glepung. Aja lali tuku glepung ya. Waduh, wong lanang iki dadi dikono, wong iso dikomongi ya mesti kuping-kupingan. Kepikiran. Dadi khotbah iku isine mung aja lali tuku glepung. Aja lali tuku glepung. Masyaallah, sejak saat itu beliau dijuluki sapa? Ibnu Daqiqah. Anak lanange glepung. Ibnu Daqiqah ku maknane anak lanange glepung. Perkarane dhek selalu ngomong jangan lupa beli tepung, jangan lupa beli tepung. Aku ngandani latih pe ngono aja lali tuku klopo wis pisan tok. Lek bolak-balik kok dhek iso ning dalan aja lali tuku klopo, aja lali tuku Ibnu Klopo. Perkara gawe bubur sum-sum ya. Ruwet ya. Beliau mengatakan asy-syajaratul lati tambutu binafsiha la tusmiru wa idza asmarat fa inna samratuha bi ghairi ladatin. Orang yang tidak punya guru, pembimbing, mursyid itu laksana apa? Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dengan sendirinya. Kalau pohon itu tumbuh dengan sendirinya, tukulan-tukulan cara Jawane, itu meskipun besar biasanya tidak akan berbuah. Toh meskipun berbuah, buahnya tidak akan enak. Banding no pelem cukulan sampai sing tak tandur nanti. Urung wah soalnya. Oh wis wah bolak-balik sanding toko mbok bolak-balik mbok entekno. Nah, artinya kita kalau tidak punya mursyid thariqah, itu kayak pohon yang tidak punya tumbuh dengan sendirinya, tidak ada yang ngeramut sehingga tidak berbuah. Toh walaupun berbuah, buahnya tidak akan enak. Nah ini adalah apa? Tentang thariqah bacaan sholawat. Lho Pak kok keterangannya kok thariqah barang. Kitab ini ada 3 pokok pembahasan. 1 fikih, yang kedua akidah, yang ketiga tasawuf. Jadi kitab ini kecil tapi muatannya luar biasa. Iki sesuai request Jiu. Sing cerita tok, keterangan tok tanpa maknane. Lek diterangno terus ngowo, tok padha ae. Aja ngiler tapi ya. Ini bacaan sholawat. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalabul ilmi utawi nuntut ilmu iku fardhatun banget fardune. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Dawe Syekh Nawawi, hadis ini yang dimaksud adalah thalabul ilmi fardhatun itu adalah ai ilmu ma kulli kallafa kulli fal abdu al aqilu al balighu ayyamala bihi. Menuntut ilmu yang wajib atau fardu itu adalah yang digunakan untuk mengetahui tentang apa yang harus dia lakukan sebagai hamba Allah. Jadi umpama ana wong iku mari maca syahadat, salat, berarti mempelajari tentang apa-apa terkait dengan sholat itu faridah. Orang punya harta yang banyak wajib zakat, maka dia wajib berkewajiban
mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan wis duwe bondo wakeh sok lunga haji, dia wajib mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan haji. Lah saiki lek enek pertanyaan, umpama ana wong belajar sakliyane urusan kewajiban ning gone Gusti Allah, sakliyane kewajiban dhek ning padha-padha hak sebagai hamba Allah, kok belajar di luar konteks itu, maka ada yang berpendapat hukumnya dosa. Belajar matematik sadurunge belajar tauhid dosa. Belajar Inggris apa maneh. Coba enggak duwe anak iso pidato bahasa Inggris maca Fatihah pleot-pleot. Aja bangga, bersedihlah. Mestine Fatihah dhisik pelajaran. Apa Fatihah? Karena berkaitan. Tanpa Fatihah salat tidak akan sah. Ora kok zaman saiki ku wong tua lebih bangga anak iso pidato Inggris daripada bisa membaca surat Al-Fatihah. Ini sudah solak wali zaman. Jadi faridatun ala kulli muslimin. Qala dawu sapa sallallahu alaihi wasallam. Manutawi sapane wong iku salah kalamuno ngambah sapa man torikon ing dalan. Yaltamisu kang numreh sapa man fihi ing dalem. Torik ilman ing ilmu. Ilmu di sini ini menurut Imam Syekh Nawawi syar'iyan au alatan lahu. Baik itu ilmu syariat atau alat yang digunakan untuk memahami ilmu. Jadi kalau tadi pagi kita ngaji nahwu itu namanya alat untuk memahami teks Al-Quran, untuk memahami teks hadis. Itu namanya juga ilmu yang dimaksud dalam hadis ini. Barang siapa yang hadir di majelis ilmu syariat atau alat syariat, sahala mongko gampangaken sapa Allahu Gusti Allah, lahu maring mantorikon ing dalan neng di ilal jannati maring swarga. Swarga ku ana loro. Swarga donya ambek swarga donya ku sing kaya apa? Wong iku lek iso ilmu syariat, iku ning donya tingkah lakune, adab tata kramane cocok ambek amal. Utawa amal itu cocok ambek aturan, sehingga dia disebut dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Utawa swarga ning gone akhirat. Swarga ning gone akhirat iku atine bening, atine selamat. Karena tidak akan pernah masuk surga orang kecuali orang yang ilaman atallaha biqalbin salim, orang yang memiliki hati yang bersih. Ku swarga ning akhirat. Enek hadis. Iku ben semangat sampean ngaji lho maksudnya. Makanya Syekh Nawawi mengatakan menukil hadis ini awake dhewe ben semangat ngaji. Ono hadis panjang. Allah itu memerintah kepada malaikat, wahai malaikat, carilah siapa yang malam ini hadir di majelis ilmu. Boleh. Jadi tim ekspedisi malaikat. Ekspedisi. Siang juga begitu. Siapa yang pagi ini ngaji, siapa yang siang ini ngaji. Golek. Tambah beras golek pondok libur kabeh. Dadak nek kene ana ngaji. Malaikat laporan, ya Allah, ditambah beras ternyata masih ada yang ngaji. Ngaji. Ya wis, kalau begitu saksikanlah bahwa orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu dosanya saya ampuni semua. Malaikat ono sing kancane laporan kaya ngono protes. Gusti, interupsi.
Apa? Sama ngomong apa? Itu Gusti. Ada sebagian anak yang hadir di pengajian itu tujuannya mau golek jenang. Tujuannya mau golek jajan. Jarine Gusti Allah, ndak masalah meskipun tujuan hadirnya itu hanya untuk mencari jajan, ndak masalah, tetap karena dia kumpul dengan orang yang ngaji, dosanya tetap saya ampuni. Makanya ini kelas gak ikhlas wis ora usah ngurus deh. Kebo piye kebo? Iki supaya kita itu semangat ngaji. Ini apa? Sudah, ini permulaan ya. Permulaan, jadi mukadimah. Besok bawa buku catatan. Saya akan ini sampai puasa ini. Jadi ngajine diwet-wet. Maknane tok sakmene iki sak jam wis mari langsung asline. Langsung diijazahno mari. Tapi njaluke jiyo kan gak begitu. Njaluke diterangno, diceritani, tak terangno juga ada ceritanya supaya mengena. Di tagnya sedikit, keterangannya banyak. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna matihim wa amitna fi tariqatihim mu'afati minal fitani. Rabbi famfa'na wahdinal husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal bi hurmatihim wa amitna tariqatihim wa mu'afati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma lam tanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.